Halo semuanya, balik lagi nih di Poci. Nah, sebelum mulai, kita mungkin kenalan dulu kali ya. Gue Gaby dari kelas 9B. Dan gue Naila dari kelas 9B sebagai podcaster episode kali ini. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Nek? Kita hari ini bakal berbincang-bincang nih, Gap. Pasti bincang-bincang banget gak tuh? Yoi, kali ini kita bakal ngobrol alias berbincang-bincang tuh sama gue star pertama kita, yaitu Sera dan Nadia. Sera sama Nadia tuh yang baru menang lomba basket itu gak sih? Bener banget tuh, kalau gitu langsung aja kita panggil gue star kita yang pertama alias Sera dan Nadia. Yeay. Halo, Sera sama Nadia, perkenalan diri dulu kali ya. Halo semua, nama saya Sera, saya dari kelas 9C. Hai semua, nama aku Nadia Alicia, aku biasa dipanggil Nadia, aku dari kelas 7C. Halo Sera dan Nadia, dan selamat ya buat kalian berdua, keren abis, pada abis menang lomba basket kan tuh. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih, kalian tuh tertarik sama basket dari kapan sih? Dan kenapa bisa tertarik sama basket? Ceritain dong ke kita-kita. Boleh Sera dulu kali. Jadi mulai basket itu dari kelas 4 SD, dan itu dulu tuh kayak cuma iseng-iseng doang ikut ekskul basket kan. Terus kayak lama-kelamaan main basket gitu kayak wah makin seru gitu. Terus akhirnya dimasukin deh kayak di klub basket gitu kan. Terus kan kayak latihan di klub sama latihan di sekolah itu kan kayak lumayan berbeda, karena kalau latihan di klub itu dia tuh kayak tentang basketnya tuh kayak jauh lebih dalam gitu. Makanya sejak masuk klub tuh gue jadi jadi kayak lebih tertarik karena udah tahu tentang basket, karena dia tuh begini gitu. Terus ya akhirnya sampai sekarang suka deh main basket. Wow, berarti udah lumayan lama juga kali ya. Kalau Nadia gimana nih? Aku itu tertarik basket itu juga sama dari kelas 4 SD. Nah, waktu itu aku kelas 4 tuh ikut Ricci Cup. Terus tim aku tuh benar-benar kalah jauh banget, poinnya tuh beda jauh banget, kayak 0 sama 50 gitu. Nah, aku jadi berpikir kan, kalau aku mau main basket, aku jadi harus lebih daripada mereka. Jadi sejak saat itu aku tuh mulai latihan terus, aku mulai masuk klub juga. Terus sampai sekarang aku jadi tertarik banget sih sama basket. Oh gitu, jadi dua-duanya tuh dari coba-coba dulu lah ya. Dengar-dengar kalian tuh pernah jadi inti basket. Gimana sih cara kalian bisa jadi inti basket? Biar kayak bisa masuk ke dalam tim sih, kalau dari gue tuh kayak dari semangat latihan. Jadi tuh latihannya itu kayak jangan bercanda-bercanda, terus kayak fokus dalam latihan, jangan kayak meremehkan gitu. Terus kalau misalnya kayak dikasih tahu coach hal-hal yang harus dilakuin tuh benar-benar diperhatiin dan dilakuin. Karena kalau misalnya kayak nggak perhatiin terus kebingungan, terus nggak bertanya ke coach, nanti latihannya kayak bakal hancur gitu. Nah kalau misalnya kayak kebiasaan kayak gitu mulu, nanti kayak coachnya bakal berpikir, oh ini anak nggak mau ngomong dan bertanya, akhirnya kan kayak kemungkinan untuk masuk ke dalam tim tuh kayak belum 100%. Makanya jadi kayak biar bisa masuk ke dalam tim ya harus selalu aktif dalam latihan dengan coach maupun teman-teman yang lain gitu. Oke, kalau menurut aku itu, jadi semua itu nggak mungkin nggak ada yang instan gitu. Jadi yang instan itu cuma ya mie instan. Jadi maksudnya itu kalau kita mau masuk ke tim inti basket, kita kan pasti juga harus harus bisa lah ya, bisa main basket gitu kan. Berarti kita harus latihan yang lebih daripada yang lain juga. Karena nggak mungkin kita juga tiba-tiba instan, tiba-tiba jadi jago gitu kan. Terus sama kayak tadi Kak Syera bilang itu, menurut aku juga harus dengerin coach banget. Jadi attitude-nya itu harus bagus sih menurut aku. Wow, berarti emang usaha tuh nggak bakalan mengkhianati hasil ya. Buat teman-teman tuh yang mau jadi inti basket bisa dipakai tips-tipsnya nih dari mereka. Lanjut, kalau atlet basket favorit kalian tuh siapa sih? Kalau gue dari pemain Indonesia, atlet kesukaan gue sih Andakara Prastawa, karena dia itu salah satu pemain basket yang gue suka, karena dia tuh dari semua pertandingan dia tuh bagus gitu, kayak dari shootingnya, terus hardworking dia itu bermotivasi buat gue. Jadinya dengan melihat dia main itu bikin gue jadi makin semangat pengen menjadi seperti dia gitu loh.
Kalau aku sejauh ini karena jarang banget nonton atlet dari Indonesia, jadi aku kurang tahu tentang atlet Indonesia. Tapi emang tahu beberapa dikit doang. Tapi kalau dari luar negeri, aku paling suka sih Stephen Curry karena posisi aku itu juga sama. Jadi shooting guard gitu. Jadi aku bisa belajar dari nonton Stephen Curry main gitu. Kalau atlet Indonesia aku belum kenal terlalu dekat, terlalu dalam sih. Jadi kurang nonton aja sih sebenarnya. Nah tuh Nek, lu tahu nggak tuh Nek pemain basket yang tadi? Jelas lah, nggak tahu. Nah, kalau lu gimana? Tahu nggak? Gue lah gimana gue tahu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Sarah sama Nadia, ada tips nggak buat teman-teman biar jago dalam main basket? Kalau dari gue itu, tipsnya itu tadi yang kayak gue bilang itu semangat dalam latihan. Kalau ingin kayak jago agar basketnya bagus itu sih, kalau pribadi sendiri saya tuh latihan kayak hampir tiap hari. Tapi tuh kayak latihannya ada yang berat, terus ada yang ringan. Tapi tetap ya sesuai kemauan kita sih, nggak harus paksa terus. Terus kalau misalnya lagi latihan, itu kayak saya tuh selalu berpikir kalau latihan itu seperti pertandingan. Jadi kalau bisa latihan itu kayak push yourself banget, serius, agar nanti pas di pertandingannya kita tuh nggak terlalu kayak panik-panik amat, karena pertandingannya itu udah seperti kayak latihan, santai gitu, nggak usah panik dan lain-lain. Jadi gitu sih. Oke, kalau tips dari aku itu yang pasti jangan nyerah. Terus kedua itu jangan sampai bosan main basket, karena kalau kita main basket juga pasti ada fase-fase di mana kita bosan banget main basket, terus kita kayak jadi mau berhenti gitu, tapi kita kayak harus hilangin itu semua. Terus yang terpenting itu sama kayak tadi ya, semua pemain basket itu harus punya attitude yang baik juga. Jadi karena pemain yang gak punya attitude itu pastinya gak bisa maju sih. Oh jadi gitu ya, itu bisa dipakai juga tuh buat teman-teman yang mungkin mau belajar basket. Nah, next, kalau cara kalian buat menjaga tubuh biar tetap fit tuh gimana sih? Terlebih kan di masa pandemi gini, kita harus jaga kesehatan kan. Gimana sih cara kalian buat menjaga kesehatan? Kalau saya sih yang pasti nggak bergadang, terus kayak banyak minum vitamin, banyak minum air putih, terus nggak makan junk food itu kayak dikurangin, Indomie. Nah itu juga dikurangin lah ya. Terus ya banyak makan karbohidrat, terus gitu-gitu doang sih. Yang paling penting sih ya jangan bergadang, karena kalau bergadang ya membuat mental tubuh turun gitu. Kalau aku sih sama sih sebenarnya, tapi misalnya kayak istirahat cukup, terus kayak harus konsumsi makanan yang bergizi juga, terus harus rajin olahraga juga, terus apalagi ya, yang pasti kita pokoknya yang paling penting sih menurut aku sih benar istirahat yang cukup sih. Wow, ternyata gitu ya cara kalian. Nah, ternyata gak kerasa nih kita udah sampai pertanyaan yang terakhir. Ya kan, kalau gitu makasih ya buat Sarah sama Nadia udah nyempetin waktu buat datang di Poci kali ini. Makasih ya, dan semangat terus buat kalian. Sama-sama. Sama-sama. Berarti Pocinya udah selesai nih, gini doang Pocinya? Belum dong, kita masih ada gue star selanjutnya nih. Weh, siapa tuh? Gue star kali ini adalah Student of the Month alias murid terbaik di bulan Januari. Nah, langsung aja kita sambut Jessiana Paristan. Hai semuanya, kenalin aku Jessiana Marina Carson. Kalian bisa panggil aku Jessie, dan aku dari kelas 8C. Halo Jessie, selamat ya sebelumnya karena udah kepilih jadi Student of the Month. Gimana sih perasaan kamu udah kepilih jadi Student of the Month? Perasaan aku setelah kepilih jadi Student of the Month, senang pastinya. Terus kaget juga, terus bersyukur sih, karena ya aku bisa menjadi Student of the Month. Oh gitu ya, tapi guys, Jessie ini nggak sembarangan loh dipilih sebagai Student of the Month Januari ini. Karena Jessie ini selain pintar di akademik, dia juga artis dan dia mempunyai best karakter yang benar-benar best gitu loh. Bener tuh, selamat ya Jess. Nah, ceritain dong proses kamu bisa menjadi bintang film cilik. Oke, jadi aku ceritain ya, ini ceritain sedikit aja sih. Jadi awalnya aku ikut casting gitu. Nah, dari mana sih aku dapat misalkan Jessie ada callingan casting nih, bla 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 ke tempat ini. Nah, aku dapatnya dari satu
satu agensi gitu. Nah, casting kan di suatu PH, lalu itu aku baru tahu ternyata itu casting film. Sebenarnya sih perasaan aku kayak wah kayaknya nggak bisa sih, soalnya kan casting film dan mungkin aku nggak bakal kepilih, tapi ya udahlah ya coba casting sana sini disuruh acting gini gitu. Dan puji Tuhan akhirnya lolos, akhirnya aku bisa membintangi suatu film itu The Secret Rihanna Beginning tahun 2019. Dan itu prosesnya cukup panjang dari casting, recast, lalu reading, dan akhirnya ke tahap syuting. Dan bukan itu aja, itu juga ada Met Gala, lalu press conference, kalau nggak salah ya, press conference, tanya jawab dari wartawan, bla bla bla. Pokoknya gitulah. Dan of course aku sangat bersyukur karena ya aku bisa membintangi suatu film dan juga aku bisa kepilih menjadi student of the month. Nah, kayak yang tadi Jessie bilang, proses buat jadi aktris itu nggak susah loh, ada shooting, reading, press conference, dan lain-lainnya. Nah, aku mau nanya dong, gimana sih cara kamu itu ngimbangin waktu shooting, jadi aktris, sama pelajaran akademik nih? Oke, emang benar jadi artis atau selebriti itu padat jadwalnya. Dan apalagi aku di bangku SMP kan, kelas 8, ditambah lagi les sana-sini. Nah, aku mau ngasih tahu nih pengalaman aku dan cara aku mengimbangkan antara syuting dengan pelajaran akademik. Nah, di saat syuting itu kan ada beberapa waktu selang, ada beberapa waktu free gitu kan. Atau saat syuting film, aku dikasih hari yang kosong, gak ada jadwal buat syuting, jadi bebas mau ngapain aja. Nah, itu adalah suatu kesempatan yang cukup baik dan waktu untuk belajar tentang pelajaran akademik. Atau misalnya kalau ketinggalan pelajaran 3 hari ini, aku biasanya nanya ke teman-teman aku sih, misalnya kemarin pelajaran A belajar tentang apa nih, bla bla bla. Nah, aku langsung pelajarin tuh sendiri. Biasanya kalau aku nggak ngerti belajar dari buku, aku belajarnya dari YouTube atau TikTok dan masih banyak lagi. Wow, dan sekarang juga kalau mau belajar juga gampang banget nggak sih? Karena banyak platform digital yang bisa ngasih kalian pelajaran sekolah gitu. Nah, tadi sesuai yang Jessie bilang, dia itu pernah main di film The Secret Rihanna. Susah nggak sih Jess meranin karakter Rihanna di film itu? Nah iya, apalagi seperti yang kita tahu, Rihanna itu kan karakternya serem gitu kan. Gimana sih, susah nggak sih? Sebenarnya susah-susah gampang sih. Jadi kalau dibandingkan dengan karakter aku kan mungkin bisa dibilang beda dengan karakternya Rihanna, dengan skenario-nya Rihanna yang dimauin oleh sutradara, oleh penulis, dan masih banyak lagi. Jadi aku butuh waktu kayak untuk benar-benar memahami untuk bisa menjadi flashback-nya Rihanna. Dan kalau bisa dibilang susah, nggak susah, tapi ada juga yang menurut aku nggak terlalu susah, tapi ya kita berusaha aja sih. Dan bukan berusaha di bidang akademik aja, tapi kita coba explore lebih dalam tentang bidang non-akademik. Jadi misalnya kayak kalian bisa bermain alat musik, lalu mungkin ikutan di dunia entertainment kayak dunia aku, dan masih banyak lagi. Jadi ya semangat terus untuk teman-teman semuanya. Wow, keren banget tuh. Dan udah disemangatin juga nih sama Jessie. Jadi semoga teman-teman yang nonton bisa jadi semangat ya. Nah, Jessie ini kan kepilih jadi best karakter. Ada tips atau saran nggak sih biar bisa jadi best karakter? Yup, ada. Tapi aku ngasih beberapa tipsnya dari berdasarkan pengalaman aku ya. Nah, jadi yang pertama, semua tugas yang dikasih itu harus dikerjakan dengan tuntas pada saat hari itu juga. Kalau misalkan teman-teman mau pakai cara aku nih, nah kalian bisa catat di agenda beberapa tugas yang Bapak Ibu kasih. Dan
kalau misalnya aku capek atau malas nih ngerjain hari ini, atau mungkin nggak bisa ngerjain PR-nya karena ada acara lah, acara wajib, atau mungkin acara keluarga. Nah, itu dicatat beberapa PR yang belum dikerjain, dan sertakan tenggatnya juga biar nggak lupa. Oh ya, kalau misalkan ada kegiatan berturut-turut nih lebih dari 1 hari, misalnya syuting atau mungkin kegiatan OSIS, lalu nggak bisa ngerjain PR-nya, padahal kan udah tenggat hari itu juga, dibiasakan dan jangan lupa untuk izin telat ngumpulin tugas ke guru mapel tersebut. Lalu yang kedua, selalu hadir di setiap kelas. Nah, kalau misalnya ada kegiatan atau acara dan lain-lain, seperti yang aku sampaikan tadi, untuk jangan lupa izin ke guru mapel. Lalu cobalah untuk aktif di setiap mapel, misalnya di biologi, lalu tata buku, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu jangan lupa untuk terapkan sikap Ricci, yaitu respect, integrity, caring, citizenship, dan initiative. Dan last but not least adalah tidak kalah pentingnya juga diusahakan untuk selalu on cam. Mau di satunya Tuhannya pakai atau brain gym, senam bersama, mengikuti lagu Indonesia Raya sama Mas Ricci, dan saat pelajaran juga. Dan mungkin itu aja sih yang bisa Jessi sampaikan. Nah, setuju banget sih gue. Tetapi gue setelah dengar cerita dari Jessi, gue jadi pengen jadi aktris deh. Waduh, bisa sih, bisa. Oke, terima kasih sekali lagi buat Jessi karena udah mau bincang-bincang sama kita. Nah, karena kita udah mau penutup, jadi kita panggil nih guest star kita yang tadi, Clara sama Nadia. Halo. Oke, dengan ini Poci episode kali ini telah selesai dan kami mengucapkan Terima kasih. Dadah semua.